Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kenalin, nama aku Jahra Maulidia Yuyandari dengan BIM 209250217. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN pada layanan digital Netflix di Indonesia. Saya memilih topik ini karena sekarang perkembangan teknologi digital semakin cepat dan hampir semua aktivitas masyarakat sudah beralih ke sistem online tentunya, termasuk dalam bidang hiburan ya. Salah satu contohnya adalah Netflix yang saat ini menjadi salah satu platform streaming atau nonton film paling populer. Topik ini menarik untuk saya bahas karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Tentunya buat yang suka banget nonton film di Netflix. Jadi bagaimana layanan digital asing seperti Netflix ini bisa dikenakan pajak di Indonesia loh. Nah, perkembangan layanan digital di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, perkembangan teknologi digital di Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Internet sekarang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk bekerja, belajar, sampai hiburan. Kalau dulu masyarakat lebih sering nonton televisi atau membeli DVD atau juga pergi ke bioskop terdekat untuk menikmati film. Sekarang semuanya sudah jauh lebih praktis loh. Cukup dengan smartphone, laptop, ataupun smart TV, kita bisa langsung nonton film kapan saja dan di mana saja. Salah satu layanan digital yang paling berkembang adalah Netflix. Netflix ini menyediakan berbagai film, serial, dan dokumenter dari berbagai negara dengan sistem bayar langganan bulanan. Hal ini menunjukkan bagaimana bisnis digital berkembang sangat pesat dan mampu menghasilkan keuntungan besar dari konsumen Indonesia loh, tanpa harus memiliki kantor fisik di sini. Dan ini menjadi tantangan baru dalam sistem perpajakan. Nah, kenapa sih Netflix ini harus dikenakan pajak? Pertanyaan ini mungkin muncul ya di otak kita, kenapa Netflix ini harus dikenakan pajak? Jawabannya sederhana ya teman-teman, karena Netflix mendapatkan penghasilan dari masyarakat Indonesia setiap bulannya loh. Pengguna di Indonesia kan banyak ya, pasti membayar biaya langganan untuk menikmati layanan mereka ya seperti nonton film dan juga dokumenter. Masalahnya, Netflix adalah perusahaan asing. Dulu sistem perpajakan lebih fokus pada perusahaan yang memiliki kantor atau usaha fisik di Indonesia. Sedangkan perusahaan digital seperti Netflix ini beroperasi secara online dan juga lintas negara. Kalau kondisi ini dibiarin, tentunya akan ada ketidakadilan pelaku usaha lokal yang menyediakan layanan serupa harus membayar pajak. Sementara perusahaan asing belum tentu. Karena itu, pemerintahan di Indonesia membuat kebijakan baru agar transaksi digital tetap bisa dikenakan pajak melalui sistem PMSE. Nah, sebelum pembahasan lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Jadi sebenarnya yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir, bukan penjual. Penjual hanya bertugas untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Contoh sederhananya seperti ketika kita membeli makanan nih di restoran atau membeli barang di toko, biasanya ada tambahan pajak kan? Nah, konsep yang sama juga nih berlaku pada layanan digital Netflix ini. Bedanya, sekarang objek PPN sudah lebih luas, tidak hanya barang fisik, tetapi juga jasa digital seperti streaming film, musik, aplikasi premium, dan software berlangganan. Jadi Netflix termasuk salah satu objek PPN karena menyediakan jasa digital kepada konsumen. Nah, dasar utamanya kenapa Netflix ini bisa dikenakan pajak adalah adanya itu PMSE. PMSE ini adalah singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, aplikasi, dan platform digital lainnya. Contohnya sangat banyak loh. Misalnya belanja di marketplace.
memesan makanan lewat aplikasi, berlangganan Spotify, dan juga menonton Netflix. PMSA ini penting karena transaksi digital seringkali terjadi lintas negara. Artinya, penjual bisa berada di luar negeri tetapi pembelinya berada di Indonesia. Dengan adanya aturan PMSA ini, pemerintah bisa tetap menarik pajak dari transaksi seperti itu. Jadi, sistem perpajakan menjadi lebih relevan dengan perkembangan ekonomi digital seperti zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya ya teman-teman, yaitu bagaimana sistem pajak Netflix di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 60 Tahun 2022, Netflix telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, Netflix mempunyai kewajiban untuk memungut PPN dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna di Indonesia. Cara kerjanya seperti ini nih. Misalnya kita membeli paket Netflix dengan harga yang dibayarkan adalah Rp54.000 untuk 1 bulannya. Nah, di dalam harga itu sebenarnya sudah ada unsur PPN-nya loh. Mungkin banyak dari kita ya yang baru tahu kalau misalnya harga tersebut sudah dengan PPN. Jadi saat konsumen melakukan pembayaran, Netflix langsung memisahkan bagian mana yang menjadi pendapatan perusahaan dan mana yang menjadi pajak. Setelah itu, Netflix wajib menyetorkan bagian pajak tersebut kepada pemerintah Indonesia dan melaporkan transaksi itu secara berkala. Jadi, alurnya sederhana. Konsumen bayar, Netflix memungut pajak, Netflix setor ke negara, lalu dilaporkan ke DJP. Dan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan sekarang lebih modern ya. Kita perlu lagi melihat apakah perusahaan punya kantor fisik di Indonesia atau tidak. Yang dilihat adalah aktivitas ekonominya. Nah, meskipun kebijakan ini sudah berjalan cukup lama ya, pelaksanaannya tidak selalu mudah loh. Salah satunya, tantangan terbesar adalah pengawasan. Karena transaksi digital itu sifatnya lintas negara, jadi jauh. Pemerintah tidak selalu bisa melihat data itu secara langsung. Selain itu juga ada nih masalah transparansi. Pemerintah harus memastikan data transaksi yang dilaporkan oleh perusahaan digital tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya. Risiko lainnya adalah ketidakpatuhan. Kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka negara bisa kehilangan potensi pajak yang cukup besar loh. Bukan cuma itu, hal ini juga bisa menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal yang sudah patuh membayar pajak sejak awal. Kalau kita lihat dari sisi negara nih ya, kebijakan ini tentu memberikan dampak yang positif loh. Karena sekarang sektor ekonomi digital berkembang sangat cepat dan pesat, maka potensi pajaknya juga cukup besar loh. Dengan adanya PPN pada layanan digital seperti Netflix ini, pemerintah bisa menambah sumber penerimaan dari negara lain. Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan asing dan juga perusahaan lokal. Nah, kalau dari sisi konsumen sih ya memang ada dampaknya, yaitu biaya langganan jadi lebih mahal karena adanya unsur pajak di harga tersebut. Tapi sebenarnya pajak itu adalah bentuk kontribusi masyarakat loh, untuk membangun negara. Jadi walaupun nominalnya kecil, kalau jumlah penggunanya banyak, hasilnya juga tetap akan banyak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan saya, dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak pertambahan nilai pada layanan digital Netflix ini merupakan bentuk penyesuaian sistem perpajakan Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital. Melalui sistem PMSA ini, pemerintah berhasil memperluas objek pajak hingga mencakup transaksi digital di lintas negara. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan
Saat ini tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik, tetapi lebih pada aktivitas ekonomi yang dilakukan di suatu negara. Menurut saya ya, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat karena mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan perpajakan. Namun kedepannya ya, pengawasan transparansi data dan pembaruan regulasi tetap perlu diperkuat agar kelebihan ini bisa berjalan lebih efektif. Baik, itu dari pemaparan saya ya mengenai penerapan VPN pada layanan digital Netflix di Indonesia. Dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa sistem perpajakan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi bukan cuma kita aja ya yang mengikuti zaman, tetapi teknologi juga perpajakan, termasuk di era digital seperti sekarang. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pajak digital dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan keadilan perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.